Pernah dengar kalimat, "Kamu punyaku selamanya"? Romantis ya? Tapi, tahu nggak? Ternyata dalam Al-Quran, Allah punya cara yang jauh lebih dalam untuk menyebut kata suami. Bukan cuma pasangan hidup, tapi juga penanggung jawab hati. Dalam Al-Quran disebutkan dua perbedaan arti dari kata suami. Inilah yang bisa bikin kamu ngerti nanti setelah menyimak video ini, kenapa Allah menempatkan suami bukan sekadar sebagai kekasih, tapi juga sebagai pemimpin dan penjaga cinta. Siap kenalan lebih dalam dengan makna itu? Kamu punyaku selamanya. Kalimat sederhana, tapi buat sebagian orang, terdengar kayak janji paling manis di dunia. Ada rasa tenang, ada harapan, seolah cinta bisa mengikat dua hati untuk selamanya. Tapi ternyata, dalam pandangan Al-Quran, kata selamanya itu nggak cuma tentang rasa memiliki, tapi juga tentang tanggung jawab yang besar di balik kata suami. Banyak orang mungkin nggak sadar, Al-Quran ternyata menyebut suami dengan dua kata yang berbeda, zauj dan ba'al. Dua-duanya kelihatan sama, tapi kalau kita gali maknanya, ternyata sangat dalam. Di balik perbedaan itu, Allah ingin kita paham. Menjadi suami bukan cuma tentang status, tapi tentang peran, tentang bagaimana dia memimpin, melindungi, dan mencintai dengan penuh amanah. Dan menariknya, dua kata itu dipakai di dua situasi yang berbeda. Zauj muncul ketika Allah bicara soal pasangan yang saling melengkapi, seperti dua sisi yang diciptakan untuk saling menyempurnakan. Sedangkan Ba'al dipakai saat Allah bicara soal tanggung jawab suami di tengah ujian rumah tangga. Dari situ aja udah kelihatan kan, kalau Al-Quran nggak pernah asal pilih kata? Jadi, sebelum kita ngomong, kamu punyaku selamanya, mungkin perlu kita tanya dulu ke diri sendiri. Apakah kita sudah siap jadi zauj yang saling melengkapi dan Ba'al yang siap bertanggung jawab saat badai datang? Karena di mata Allah, cinta bukan cuma tentang aku dan kamu, tapi tentang bagaimana dua hati berjalan bersama menuju ridhonya. Awal pernikahan biasanya penuh tawa dan harapan. Semua terasa indah. Pesan singkat kecil bisa bikin senyum, bahkan perdebatan ringan pun berakhir dengan pelukan. Tapi waktu berjalan, dan tiba-tiba yang dulu manis mulai terasa asing. Kata, "Aku sayang kamu," tergantikan dengan diam panjang yang berat. Di titik itu, banyak yang lupa. Cinta nggak selalu berbentuk perasaan yang menggebu, tapi juga kesabaran yang diuji setiap hari. Allah bahkan udah ngasih isyarat di Al-Quran, lewat kata zauj, pasangan yang diciptakan berpasangan, saling melengkapi antara baik dan buruk. Karena sejatinya, nggak ada pasangan yang sempurna. Yang ada hanyalah dua manusia yang terus belajar memahami. Tapi kadang ego lebih besar dari kesadaran itu. Suami menuntut istri untuk selalu lembut, tapi lupa menenangkan dirinya sendiri. Istri menunggu dipahami, tapi diamnya justru menambah jarak. Begitulah setan bekerja. Bukan dengan menggoda dari luar, tapi menyusup lewat luka kecil yang dibiarkan tumbuh. Dan ketika badai kecil berubah jadi gelombang besar, banyak rumah tangga yang goyah. Disinilah kata Ba'al mulai terasa maknanya. Suami sebagai penanggung jawab, bukan berarti dia selalu benar, tapi karena Allah memintanya jadi sosok yang berdiri paling dulu saat hubungan mulai retak. Di saat istri terluka, suamilah yang pertama harus sadar. Dalam Al-Quran, Allah menyebut suami dengan kata zauj, artinya pasangan. Bukan pemilik, bukan penguasa, tapi bagian dari satu kesatuan. Zauj menggambarkan dua hal yang berbeda tapi saling melengkapi, seperti siang dan malam, hujan dan tanah, panas dan teduh. Artinya, seorang suami nggak bisa berdiri sendiri tanpa istrinya, begitu juga sebaliknya. Tapi seringkali, manusia pengennya cuma ambil sisi indahnya. Kita suka pasangannya yang lembut, tapi nggak siap menghadapi emosinya. Kita nikmati saat dia mendukung,
tapi kecewa saat dia butuh kita. Padahal, kata zauj itu sendiri ngajarin bahwa pasangan adalah cermin yang memantulkan versi diri kita yang sebenarnya. Kalau kamu lihat pasanganmu punya sisi kurang, mungkin itu cara Allah ngasih tahu sisi apa yang harus kamu perbaiki juga. Karena dua sisi itu diciptakan bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling menyempurnakan. Seperti puzzle yang bentuknya nggak sama, tapi justru karena perbedaannya mereka bisa menyatu. Maka jadi zauj berarti belajar mencintai tanpa syarat sempurna. Menjadi bagian dari proses, bukan penonton yang menuntut hasil. Dalam setiap kekurangan pasanganmu, ada ladang pahala yang Allah tanamkan, tinggal mau disiram dengan kesabaran atau dibiarkan kering karena ego. Karena di akhir hari, bukan siapa yang paling benar yang menang, tapi siapa yang paling sabar dan terus mau memperbaiki diri. Dan itulah makna terdalam dari zauj, bukan dua yang sempurna tapi dua yang saling menuntun menuju Allah. Di surat An-Nisa, ayat 128, Allah menyebut suami dengan kata Baal. Kata ini lebih berat maknanya, bukan sekadar pasangan, tapi pemilik, pelindung, dan penanggung jawab. Artinya, seorang suami bukan hanya hadir di saat senang, tapi juga berdiri paling depan saat hubungan diuji. Allah seolah ingin bilang, kalau kamu diberi kepercayaan menjaga hati seorang istri, maka jagalah dengan sungguh-sungguh. Tapi kata pemilik di sini bukan berarti berkuasa. Baal justru mengandung makna tanggung jawab, seperti seorang nahkoda yang gak bisa ninggalin kapalnya saat badai datang. Dia mungkin takut, tapi dia tetap di tempatnya, berusaha menenangkan, menavigasi, dan memastikan semuanya selamat. Begitu juga suami, saat rumah tangga diterpa ujian, dialah yang pertama harus menundukkan ego, bukan meninggalkan. Karena tanggung jawab seorang suami bukan cuma memberi nafkah, tapi juga menenangkan hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya." Hadis riwayat Tirmidzi. Itu berarti, kebaikan sejati bukan diukur dari banyaknya harta, tapi seberapa lembut hatinya dalam memimpin. Maka ketika istri menangis, diamnya bukan kelemahan, tapi panggilan untuk kamu pahami. Saat dia lelah, bukan tanda ingin menyerah, tapi isyarat bahwa dia butuh bahumu untuk bersandar. Dan kalau kamu masih bisa menenangkan hati seseorang yang Allah percayakan padamu, itu bukti bahwa kamu sedang menjalankan makna Baal yang sebenarnya. Jadi jangan tunggu istrimu sempurna, baru kamu jadi pelindungnya. Justru di saat dia rapuh, Allah sedang melihat bagaimana kamu memegang amanah itu. Karena setiap suami bukan hanya pemilik rumah, tapi penjaga hati. Dan Allah akan menanyakan, seberapa baik kamu menjaganya? Dalam surat An-Nisa ayat 128, Allah menutup pesan tentang rumah tangga dengan lembut. Jika terjadi perselisihan, maka suami disebut Baal, bukan zauj. Di momen paling tegang pun, Allah tetap menyebutmu pemilik dan penanggung jawab. Seolah ingin bilang, bahkan saat sulit pun, dia masih milikmu. Maka, bertanggung jawablah. Kadang cinta diuji bukan lewat tawa, tapi lewat diam yang panjang. Bukan lewat bunga, tapi lewat kesabaran yang nyaris habis. Di titik itu, suami diuji bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau memperbaiki. Karena cinta sejati bukan soal siapa yang bertahan paling lama, tapi siapa yang tetap lembut meski hatinya lelah. Allah nggak pernah minta rumah tangga selalu sempurna. Yang diminta adalah ikhtiar menjaga meski terkadang harus menahan perih. Di saat kamu menenangkan istrimu yang menangis, saat kamu menahan amarah demi kedamaian, disitulah Allah sedang menuliskan pahala besar. Pahala memimpin dengan hati. Karena pernikahan bukan arena menang kalah, tapi ladang untuk belajar sabar dan saling memahami. Suami bukan hanya kepala rumah tangga, tapi penjaga arah cinta agar tetap menuju Allah. Dan istri bukan sekedar teman hidup, tapi saksi perjalananmu menuju ridhonya. Maka saat badai datang lagi nanti, ingatlah dua hal. Kamu bukan sendirian, dan kamu bukan sekedar pasangan. Kamu zauj yang ditakdirkan melengkapi,
dan Baal yang diberi amanah menjaga. Mungkin tak selalu mudah, tapi selama kamu berjuang karena Allah, rumahmu akan selalu punya arah pulang. Jadi, sekarang kamu tahu, dalam setiap aku milikmu yang diucap suami, terselip tanggung jawab besar di mata Allah. Zauj, pasangan yang melengkapi. Baal, penanggung jawab yang menenangkan. Dua makna, satu amanah. Kalau kamu merasa video ini membuka pandanganmu tentang arti suami dalam Islam, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Karena di channel ini, kita bakal terus belajar makna cinta dan tanggung jawab lewat ayat-ayat Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.